Halo teman-teman, welcome back to Wadus Channel. Takjil buka puasa tak melulu dengan gorengan, kolak pisang, atau es buah. Ternyata beberapa daerah di Indonesia juga punya menu buka puasa takjil khas yang tak kalah menggugah selera. Menu berbuka puasa khas dari berbagai daerah Indonesia ini memang jarang kita jumpai. Pasalnya menu ini hanya hadir di daerah tersebut dan bahkan hanya muncul saat bulan Ramadan. Daripada penasaran, ini dia 10 takjil favorit berbagai daerah di Indonesia. Tapi seperti biasa, sebelum itu jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sekarang kalian semua duduk yang baik dan kita mulai. Intro. Takjil adalah istilah umum untuk kudapan yang dimakan sesaat setelah berbuka puasa. Biasanya berupa makanan manis seperti kolak pisang, sup buah, es campur, dan lain sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takjil memiliki arti mempercepat dalam berbuka puasa. Kata tersebut berakar dari kata ajila dalam bahasa Arab yang memiliki arti menyegerakan, sehingga takjil bermakna perintah untuk menyegerakan berbuka puasa. Kita mulai yang pertama, bubur kanji rumbi Aceh. Kanji rumbi adalah bubur nasi khas Aceh. Kuliner yang satu ini selalu hadir saat bulan Ramadan. Masjid-masjid di Aceh pun selalu menyediakan kanji rumbi untuk berbuka puasa para jamaah. Namun bubur kanji rumbi bukan hanya makanan untuk berbuka puasa saja. Makanan ini juga dipercaya memiliki khasiat sebagai obat flu dan demam. Maklum, bubur ini memang dimasak dengan rempah-rempah seperti jahe, daun serai, kunyit, dan lain-lain yang sejak dulu terbukti baik untuk kesehatan. Jika diperhatikan, kanji rumbi memang mirip seperti bubur ayam, akan tetapi campuran rempah-rempahnya menjadikan kanji rumbi berbeda dengan bubur ayam pada umumnya. Bubur kanji rumbi dibuat dari beras berkualitas baik yang dimasak hingga menjadi bubur, kemudian disatukan sayuran dan rempah-rempah yang telah dihaluskan sebagai bumbu utama. Rasanya sangat lezat dan gurih. Untuk menikmati kuliner khas Rambi Mekah ini, kamu tidak perlu ke Aceh, kamu juga bisa membuat ini sendiri di rumah. Kita lanjut di nomor 2, ada pakat rotan tapanuli. Bambu muda alias rebung jamak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Namun tidak banyak daerah yang menjadikan rotan muda sebagai bahan makanan. Salah satu daerah yang memanfaatkan rotan muda sebagai bahan sayuran adalah Mandailing Natal serta Tapanuli Selatan di Sumatera Utara. Dalam bahasa setempat, rotan muda yang dijadikan bahan makanan tersebut dikenal dengan nama pakat. Adapun di Kalimantan, makanan ini biasa disebut umbut rotan. Di daerah ini, pakat sering dijajakan saat bulan Ramadan sebagai salah satu menu berbuka puasa atau takjil. Agar dapat dikonsumsi, biasanya rotan muda dibakar terlebih dahulu di atas tungku bara api selama sekitar 25 hingga 30 menit. Kemudian kulitnya dikupas, lalu isinya yang berwarna putih atau abu-abu dipotong-potong. Potongan rotan muda itu kemudian dimakan dengan cara dicocol pada sambal khusus yang dapat dipadukan dengan jeruk nipis serta irisan bawang merah. Di nomor 3 ada gagodoh Lampung. Gagodoh atau gaguduh yang memiliki nama lain sanggar atau cakodok adalah kue khas yang terutama berada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, serta Lampung. Bentuknya seperti perkedel. Gagodoh terbuat dari tepung terigu, gula, garam, kapur, dan air. Untuk isi dari gagodoh tersebut biasanya menggunakan pisang dengan nama menjadi gaguduh pisang atau perkedel pisang, dan cempedak dengan nama gaguduh tiwadak. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan semua bahan termasuk pisang atau cempedak ke dalam sebuah wadah dan diaduk hingga rata. Setelah rata, adonan kemudian digoreng di dalam sebuah wajan berisi minyak yang sudah terlebih dahulu dipanaskan dan dibolak-balik hingga berwarna kuning keemasan. Gagodoh paling disantap dengan minuman berupa teh dan kopi. Tentu saja sangat cocok dijadikan takjil. Nomor 4, ketan
Ketan Bintul, Banten. Ketan bintul adalah makanan khas Banten berbahan ketan dan taburan serundeng atau kelapa parut yang disangrai dengan rempah-rempah. Bisa pula disajikan dengan gulai kambing atau semur daging. Ketan bintul dapat dijumpai di pasar-pasar tradisional atau di toko-toko kue. Hidangan ini sering dijumpai sebagai menu pembuka puasa di bulan Ramadan. Ketan bintul sudah ada sejak abad ke-16 dan menjadi menu berbuka puasa Sultan Maulana Hasanuddin. Ketan bintul pun menjadi makanan jamuan untuk para tamu kerajaan. Pada zamannya, dalam setiap kunjungannya, Sultan Maulana Hasanuddin meminta untuk dihidangkan ketan bintul. Beras ketan dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan ketan bintul memiliki nilai filosofis. Kerak ketan yang artinya melekatkan. Ketan yang memiliki sifat saling lengket diartikan sikap persatuan dan persaudaraan. Ketan memiliki nilai filosofis kedekatan dengan sesama manusia, baik dengan saudara, teman, atau kerabat. Selanjutnya di nomor 5, kicak Yogyakarta. Getuk kicak adalah makanan khas Jepara, Jawa Tengah yang dibuat dari bahan singkong, tepung pati, gula merah, dan taburan kelapa parut. Jajanan ini mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Welahan, Pasar Anggur, Pasar Kalinyamatan, Pasar Karangrandu, dan lain-lain. Kicak kemungkinan berasal dari kata kecek yang artinya terendam dikarenakan penyajiannya terkena air gula merah. Singkong direbus sampai lembek lalu dihancurkan dengan meremas singkong yang sudah lembek tersebut. Kemudian campur dengan tepung. Setelah kalis, adonan dicetak dan dikukus. Setelah matang ditaburi parutan kelapa lalu disiram dengan gula merah cair dan kicak pun siap dihidangkan. Di nomor 6 ada barongko Makassar. Barongko merupakan makanan khas di Sulawesi Selatan khususnya bagi suku Bugis dan suku Makassar. Barongko artinya singkatan dari barangku mua udoko dalam bahasa Bugis yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bahan adonan untuk membuat barongko terdiri dari pisang kepok yang dihaluskan, telur, santan, gula pasir, dan garam. Sedangkan bahan pembungkus adonan barongko adalah daun pandan dan daun pisang. Barongko dibuat melalui proses dikukus. Pada masa kerajaan suku Bugis dan suku Makassar, barongko hanya disajikan untuk para raja. Penyajiannya kemudian meluas ke masyarakat suku Bugis serta suku Makassar. Barongko disajikan sebagai cemilan dalam upacara perkawinan adat dan upacara adat lainnya. Barongko memiliki makna filosofis berkaitan dengan hubungan antara adonan dan pembungkusnya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan barongko sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Sekarang kita bahas yang ketujuh, kue bingka Pontianak. Bingka adalah kue yang menjadi ciri khas suku Banjar, Kalimantan Selatan. Bingka memiliki cita rasa yang manis, legit, dan lembut. Bingka merupakan salah satu kue yang digunakan dalam tradisi suku Banjar saat menyajikan 41 jenis kue dalam upacara-upacara istimewa seperti pernikahan ataupun selamatan. Meskipun dapat ditemukan sepanjang tahun, bingka menjadi primadona pada bulan Ramadan karena dianggap cocok menjadi hidangan untuk berbuka puasa. Bingka dibuat dari bahan-bahan seperti tepung terigu, telur, santan, gula pasir, dan garam. Sebagai kelaziman, bingka dipanggang dengan cetakan berbentuk bunga. Ada bermacam-macam rasa bingka seperti bingka tapai ketan, bingka kentang, bingka labu, bingka pandan, bingka kelapa, dan lain sebagainya. Selain itu ada jenis bingka yang menjadi favorit orang Banjar dalam bulan puasa, yaitu bingka barandam yang sebenarnya agak berbeda cara pembuatannya. Satu loyang bingka biasanya cukup mengenyangkan dan dapat dinikmati sampai dengan 6 orang. Di nomor 8, kue amparan tatak Banjar. Amparan tatak adalah kue tradisional khas dari suku Banjar. Kue ini termasuk ke dalam kategori kue basah dengan bahan utama berupa tepung beras, santan, gula, dan pisang. Kue ini didominasi oleh rasa gurih dan manis sehingga menjadi salah satu jajanan yang dicari di pasar wadai selama bulan Ramadan.
kue amparan tatak sudah menyebar ke berbagai daerah di mana banyak suku Banjar tinggal, seperti di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, hingga ke Tembilahan, Riau. Kue ini mirip dengan nagasari, namun yang membedakan adalah penyajiannya. Nagasari disajikan dalam bungkusan daun pisang, sedangkan amparan tatak disajikan dalam loyang besar dan umumnya dipotong berbentuk segitiga. Penamaan amparan tatak berasal dari bentuk kue ini saat disajikan. Saat proses pembuatan kue, adonan diletakkan ke dalam wadah berupa loyang besar berbentuk bulat. Ketika sudah matang, kue ini disajikan dalam bentuk hamparan beralaskan daun pisang dan ditatak atau dipotong untuk disajikan kepada orang-orang. Namun ada juga yang mengatakan bahwa nama kue ini sebenarnya adalah nangka susun. Kita lanjut di nomor 9, ada es sarang burung Lombok. Es sarang burung merupakan hidangan penutup yang rasanya manis segar dan kaya akan karbohidrat dari gula yang digunakan. Apakah bahan utama pembuat es ini adalah sarang burung? Tentu saja tidak. Merangkum dari berbagai sumber, ternyata asal muasal penamaan es sarang burung adalah dari hidangan asal Tiongkok yang berbahan utama sarang burung walet. Sarang burung walet dipercaya mengandung banyak manfaat sehingga digemari oleh penduduk dari daratan Cina untuk diolah menjadi sup sarang burung. Dengan modifikasi bahan karena sarang burung walet harganya mahal di Indonesia, terciptalah hidangan yang bentuk dan penampilannya mirip dengan hidangan asal Tiongkok tersebut, yakni es sarang burung. Bahan utama dari es sarang burung adalah agar-agar yang diserut dengan serutan kasar sehingga membentuk mirip seperti sup sarang burung walet yang siap disajikan, ditambah dengan beberapa bahan lain untuk menggugah selera dan menambah cantik penampilan. Jadilah hidangan es sarang burung yang cocok sekali dijadikan saat berbuka puasa atau di siang hari saat udara panas. Terakhir yang ke-10, es matoa Papua. Minuman menyegarkan khas Papua ini bernama es matoa. Matoa merupakan buah khas Papua yang memiliki banyak khasiat karena sangat tinggi kandungan antioksidannya. Buah matoa bisa mencegah penuaan dini, melancarkan pencernaan, mencegah hipertensi, mengontrol kadar gula, dan masih banyak lagi. Sesuai dengan namanya, es matoa terbuat dari bahan buah matoa yang dipadukan dengan bahan-bahan tambahan lainnya seperti kolang-kaling, jeli, agar-agar, biji selasi, cincau hitam, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya paduan isi di dalamnya membuat es matoa semakin sehat dikonsumsi karena tinggi vitamin C dan A. Es matoa ini sudah pasti memiliki rasa manis dan asam sehingga membuat sensasi menyegarkan di tenggorokan. Selesai. Itulah tadi 10 takjil favorit berbagai daerah di Indonesia. Alasan mengapa makanan manis menjadi favorit saat berbuka puasa antara lain, makanan manis dapat memberikan energi yang cepat bagi tubuh yang lelah setelah seharian berpuasa. Gula yang terkandung dalam makanan manis dapat langsung diserap oleh darah dan diubah menjadi glukosa yang merupakan sumber energi utama bagi otak dan sel-sel tubuh. Kemudian makanan manis juga dapat meningkatkan mood dan rasa bahagia setelah berpuasa. Masih banyak manfaat takjil lainnya, kita bahas di lain waktu ya. Baiklah, kalau gitu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video seru Wadus lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.